Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cintia Fajriana Dewi dengan NIM 1930203016 yang akan membahas materi mengenai tahap persidangan gugatan cerai di pengadilan agama. Yang pertama, upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama, tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. 2. Pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawaban. Pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, itu kemudian di persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekonvensi gugatan balik. Dari pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara tersebut. 4. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. 5. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. 6. Pembuktian penggugat. Pada tahap ini, penggugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. 7. Pembuktian tergugat. Pada tahap ini, tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. 8. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan ataupun secara tertulis. 9. Musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. 10. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim,
Sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat dan tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Itulah materi mengenai tahapan persidangan di Pengadilan Agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.